Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nima Diri Tantarini, NIM 058. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi dalam organisasi sangatlah penting, karena dengan adanya komunikasi, maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam menyalurkan solusi dan ide melalui komunikasi, harus ada si pengirim berita atau sender, maupun si penerima berita ataupun receiver. Jadi komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tercapai persepsi atau pengertian yang sama. Komunikasi dalam organisasi merupakan hal yang paling penting, sebab organisasi tidak akan berlangsung apabila tidak ada komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yaitu memberi berita. Dalam hal ini adalah orang yang berbicara, pengirim berita, atau orang yang memberitakan. Yang kedua, menyampaikan informasi atau berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, ataupun menyiarkan. Yang ketiga, ada berita-berita atau message. Yang disampaikan dapat dalam bentuk perintah, laporan, atau saran. Yang keempat, ada komunikan atau communicate, yaitu orang yang dituju, pihak penjawab, atau para pengunjung yang menerima informasi atau berita. Yang kelima, ada reaksi atau tanggapan atau respon, yaitu dalam bentuk tanggapan atau reaksi. Jadi, kelima unsur komunikasi tersebut merupakan kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam arti, apabila salah satu tidak ada, maka komunikasi tidak akan terjadi. Dengan demikian, masing-masing unsur saling berhubungan dan saling ketergantungan. Dan keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh semua unsur tersebut. Selanjutnya ada penyaluran komunikasi. Yang pertama ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke atas dan ke bawah sesuai rantai perintah. Komunikasi ke bawah atau yang disebut dengan downward communication dimulai dari manajemen puncak kemudian mengalir ke bawah melalui tingkatan-tingkatan manajemen ke karyawan lini dan personalia paling bawah. Maksud utama komunikasi ke bawah adalah untuk memberi pengarahan, informasi, instruksi, nasihat atau saran, dan penilaian kepada bawahan, serta memberikan informasi kepada para anggota organisasi tentang tujuan dan kebijaksanaan organisasi. Yang kedua ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama, dan antara departemen-departemen pada tingkatan yang sama. Yang terakhir ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai hasil hubungan-hubungan departemen lini dan staf. Bahwa hubungan-hubungan yang ada antara personalia lini dan staf dapat berbeda-beda, yang akan membentuk beberapa komunikasi diagonal yang berbeda-beda pula. Selanjutnya ada konsep kunci organisasi. Yang pertama ada proses. Suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis yang menciptakan dan saling menukar pesan di antara anggotanya. Yang kedua ada pesan. Yang dimaksud dengan pesan di sini yaitu susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang. Yang ketiga ada jaringan. Organisasi terdiri dari satu seri orang yang tiap-tiap darinya memiliki posisi kedudukan atau peranan tertentu dalam organisasi. Pertukaran pesan dan sesamanya orang-orang ini terjadi melewati suatu set jalan yang kecil. Hal ini dinamakan dengan jaringan komunikasi. Yang keempat ada keadaan saling tergantung. Keadaan yang saling tergantung satu bagian dengan bagian lainnya. Hal ini telah menjadi sifat dari suatu organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka. Yang kelima ada hubungan. Karena organisasi merupakan suatu sistem terbuka, sistem kehidupan sosial, maka untuk berfungsinya bagian-bagian itu terletak pada tangan manusia. Oleh karena itu, hubungan manusia dalam organisasi dihubungkan oleh manusia. Yang keenam ada lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini yaitu semua totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam perbuatan,
keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Yang terakhir ada ketidakpastian. Ketidakpastian adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu organisasi adalah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama, terkendali dan terpimpin untuk tujuan tertentu. Sedangkan komunikasi organisasi yaitu proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Dalam organisasi itu sendiri memiliki elemen-elemen. Elemen-elemen itu sendiri ialah struktur sosial, partisipan, tujuan, teknologi, dan lingkungan. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.